Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan soal fisika dari past paper Jurong Junior College Singapura. Pembahasan ini kalian bisa gunakan sebagai bahan latihan untuk persiapan mengikuti tes masuk ke NTU maupun NUS. Di dua video sebelumnya, Koko udah bahas dari nomor 1 sampai nomor 20. Di video kali ini kita akan lanjutin lagi nomor 21 sampai 30. Bagi yang belum subscribe channel Koko, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa dapat update atau notification ketika Koko upload video-video pembahasan lainnya. Kita langsung aja ya lihat soal nomor 21. Di soal nomor 21 dia bilang which of the following statement about an oscillating system is correct. Statement yang mana yang benar tentang sistem yang berosilasi. Osilasi itu bisa dibayangkan sebagai sistem yang bergetar. Pilihan A, the amplitude of a damped oscillation always decrease slowly with time. Ini salah. Amplitude-nya nggak selalu decrease slowly. Kadang-kadang amplitude-nya bisa decrease dalam waktu yang cepat. Misalnya kita ngomongin critical damping. Jadi bagian A ini salah di bagian ini. Enggak always decrease slowly. Jadi bukan jawaban kita. Yang B, in a forced oscillation, the frequency of the oscillating system is always equal to its natural frequency. Itu juga salah. Jadi dalam forced oscillation ini adalah osilasi yang dihasilkan karena kita memberikan driving force. Driving force itu adalah force dari luar. Nah, forced oscillation itu frekuensinya nggak sama dengan natural frequency, tapi akan sama dengan force yang diberikan dari oscillator kita. Jadi frekuensi dari forced oscillation ini akan sama dengan frekuensi dari force yang kita berikan dari luar. Bukan sama dengan natural frequency. Bisa aja nanti frekuensi yang kita berikan sama dengan natural frequency-nya. Sehingga sistem kita akan mengalami resonance. Itu bisa, tapi nggak selalu sama. Jadi salahnya ada di bagian itu. Nggak selalu sama. Bisa aja sama. Kalau sama dia resonance. Kalau nggak sama, ya udah, dia tidak mengalami resonansi. Yang C, resonance terjadi. Nah, ini resonance yang aku bilang tadi. Resonance terjadi when an oscillating system is subject to a periodic external force. Hal ini juga salah. Resonance terjadi kalau periodic external force-nya memiliki frekuensi yang sama dengan natural frequency. Baru terjadi resonance. Kok kalau beda dengan natural frequency gimana? Ya objek itu akan oscillate, tapi bukan resonance. Jadi dia punya amplitude nggak akan increase. Amplitude-nya akan seperti itu aja. Pernyataan terakhir, ini pasti benar. Karena 3 pernyataan sebelumnya udah pasti salah. Jadi kalau kita baca, damping causes an oscillating system to resonate at slightly lower frequency. Itulah pernyataan yang benar. Jadi ketika damping terjadi, sistem kita akan resonate dengan frekuensi yang sedikit lebih rendah dari sebelumnya. Kita lanjut ke nomor 22. Sebuah transverse progressive wave travels along a horizontal rope P and Q. Dia bergerak sepanjang P dan Q. Which of the following statement is correct? Statement yang mana yang benar? Pertanyaan yang A atau option yang A. Particles at P and Q are moving in phase. Itu tidak tepat. P sama Q ini tidak in phase untuk konteks progressive wave ya. Tahu dari mana dia nggak in phase? Karena arah dari velocity-nya akan berlawanan. Ingat-ingat velocity itu adalah turunan pertama dari displacement. Jadi kalau kita dikasih displacement, kalau kita bayangkan turunan pertamanya, kita akan dapat velocity. Nah di bagian ini,
dia punya perpindahan itu positif ke atas. Artinya dia punya velocity, kita bisa anggap ke bawah. Misalnya kita anggap ini kurva sin. Jadi turunannya kita bisa lihat dari gradientnya. Di sini gradientnya ke bawah sana. Artinya dia tidak in phase. Tidak satu fase. Kemudian yang B, both particles P and Q are vibrating parallel to the direction in which the wave travels. Itu juga salah. Karena kita ngomongin gelombang transverse. Transverse itu dia punya particles akan vibrate perpendicular, bukan parallel. Yang C, when P is displaced upward and moving downwards, Q is displaced upwards and moving upwards. Ini benar. Seperti yang Koko bilang. Ketika P displacement-nya upwards, ke atas ya, positif, velocity-nya kita bisa anggap ke sana. Anggap ini negatif nih, atau downwards. Maka Q yang displacement-nya juga positif, velocity-nya pasti berlawanan arah. Jadi kalau P itu upwards, downwards, maka Q itu pasti upwards, karena sama-sama positif, tapi arahnya berlawanan. Jadi answer kita ada di yang C. Yang D, the wavelength of the wave is equal to half of the distance PQ. Itu nggak tepat ya, karena P sampai Q ini lebih dari satu wave. Kalau P sampai poin kalau P sampai poin ini, itu dia satu wavelength. Kalau P sampai Q ya kita nggak tahu. Jadi wavelength-nya bukan distance dari PQ. Jadi yang D nggak tepat, jawaban kita ada di yang C. Kita lanjut ke soal nomor 23. Suatu sound wave from a loudspeaker has an amplitude 0,1 mm at a distance 2 meter away at P. Jadi pada jaraknya 2 meter di titik P, dia punya amplitude itu 0,1 mm. Amplitude-nya 0,1 mm. Pertanyaannya, berapakah amplitude dari sound wave ini ketika dia sampai pada jarak 8 meter? Atau ketika dia sampai di titik Q. Amplitude-nya, Koko kasih nama A2, itu berapa? Ini A1. Nah, ingat-ingat untuk sound wave, amplitude itu berbanding terbalik dengan distance. Kenapa bisa seperti itu? Kita bisa lihat dari intensity. Intensity itu sebanding dengan amplitude square untuk sound wave. A itu amplitude ya. Di saat yang bersamaan, intensity itu berbanding terbalik dengan distance square. Maka dengan kata lain, amplitude square sebanding dengan 1/1 distance square. Atau amplitude sebanding dengan 1/1 distance. Jadi kita tinggal gunakan perbandingan ini untuk menjawab soal nomor 23. Koko bisa tulis A2 per A1 sama dengan R1 per R2. A2 dibagi A1, 0,1. Sama dengan R1, R1-nya 2, dibagi R2-nya 8. Dengan kata lain, A2-nya itu 1/4 kali 0,1. Jawabannya 0,025 mm. Jawabannya di yang D. Kita lanjut ke nomor 24. Nomor 24. Diagram di bawah ini menunjukkan a long rope fixed at one end. Kita punya suatu tali. Tali ini direkatkan di suatu ujung. The other end is move up and down. Ujung yang satunya lagi akan digerakkan atas ke bawah, sehingga membentuk suatu stationary wave. Pertanyaannya, what is the phase difference between the oscillation at point X and Y dan X and Z? Ingat-ingat dalam stationary wave, wave yang terbentuk itu geraknya hanya ke atas ke bawah untuk bagian anti-node. Dan pada bagian node selalu dianggap diam. Jadi di bagian ini dianggap diam, tidak bergerak.
Sedangkan di bagian anti-node, di bagian ini, geraknya hanya ke atas dan ke bawah. Jadi Koko bisa bilang di posisi X, wave-nya akan bergerak ke bawah. Di posisi Y juga wave-nya bergerak ke bawah. Dengan kata lain, X dan Y itu akan memiliki phase difference sebesar 0. Karena gerakannya sama. Sedangkan untuk X dan Z, Z ini posisinya di bawah, sehingga dia akan gerak ke atas. Jadi X sama Z ini memiliki phase difference 180 derajat atau pi. Sehingga jawaban yang benar ada di option yang B. X sama Y sama-sama ke bawah nih. Tidak ada phase difference. Satu ke atas atau satu ke bawah, satu ke atas. Ini phase difference-nya 180 derajat atau pi. Jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 25. A monochromatic beam of light falls at normal incidence on a diffraction grating. Jadi kita punya cahaya. Cahaya ini akan jatuh tegak lurus pada suatu diffraction grating. Sudut antara two third order diffracted beams itu 90 derajat. Two third order. Jadi order ketiga dan order ketiga lagi. Jadi kalau di sini adalah zero order, ini n sama dengan 0. Misalnya ini n sama dengan 1, n sama dengan 2, n sama dengan 3. Ke bawah kan juga ada. N sama dengan 1, n sama dengan 2, n sama dengan 3. Nah, sudut inilah yang dia bilang 90 derajat. Jadi ketiga dan ketiga. Ini Koko punya skala jelek ya. Tapi idenya kalian dapat harusnya. Nah, 2 inilah yang sudutnya 90 derajat. Sehingga satu sudutnya itu 45 derajat. Dalam formula diffraction grating atau double slit, kita harus selalu melihat sudut antara orde ke n dengan orde ke 0 atau dengan terang pusat. Jadi kita bukan lihat 90-nya, tapi 45-nya. Pertanyaannya, what is the lowest and highest order of diffracted beam produced by this diffraction grating? Kita mau cari order terendah. Order paling rendah pasti 0 ya, bukan 1. Order paling rendah itu adalah terang pusat. Jadi optionnya tinggal between ini A atau C. B atau D nggak mungkin, karena dia mulai dari terang pertama, itu nggak mungkin. Jadi antara A atau C. Sekarang kita akan cari terang paling tinggi atau highest order-nya di mana. Koko bikin dulu equation untuk order ketiga. D sin theta equals to n lambda. Ini formula untuk diffraction grating. Untuk order ketiga, D sin 45 sama dengan 3 lambda. Inilah order ketiga. Untuk order yang paling tinggi, kita bisa asumsikan theta-nya mendekati 90. For theta mendekati 90 derajat. 90 derajat itu satu sisi ya, satu sisi ini aja 90, bukan kedua sisi. Hanya satu bagian aja. Kita akan cari n-nya berapa? D sin 90 derajat sama dengan n lambda. Nah, cari n-nya. Bisa sampai order ke berapa? Untuk dapat n-nya, Koko bisa bagikan atau bandingkan dengan D sin theta sama dengan 3 lambda. D sin 45 derajat sama dengan 3 lambda. Kita bagikan expression ini supaya bisa di cancel out D-nya dan lambdanya. Sehingga Koko akan punya sin 90 yaitu 1 dibagi dengan sin 45 yaitu setengah akar 2 sama dengan n per 3. Maka kita akan dapat n-nya. Inilah order tertinggi yang bisa dicapai. Kalau Koko hitung 3 dibagi 0,5 akar 2 hasilnya adalah 4,24. Artinya order tertingginya adalah 4. Order kelima belum terbentuk karena belum sampai 5. Jadi highest ordernya adalah 4. Jawaban kita adalah C. Antara 0 paling rendah 4
paling tinggi. Kita lanjut ke nomor 26. Pada diagram berikut, the thin lines show equipotential line. Jadi garis yang tipis itu adalah garis equipotential. Dan garis yang tebal itu menggambarkan electric field lines. Pertanyaannya, which set of equipotential and field lines is possible? Yang mana yang benar kalau dari gambar ini? Pertama, Koko akan lihat arah dari field terlebih dahulu. Field itu selalu mengarah dari high potensial ke low potensial. Jadi kalau di sini 9, di sana 5, field selalu mengarah dari 9 ke 5. Jadi ini benar. Kalau dilihat dari arah field. Ini juga benar. Dari 9 ke 5. B sama C pasti salah. Karena dia dari low to high potensial. Itu nggak mungkin. Jadi option kita tinggal either A atau D. Nah, sekarang kita akan lihat lengkungnya yang mana. Seperti A atau seperti D. Kalau kita hubungkan field, electric field, dengan potensial, field itu adalah minus potential gradient. Ini definisi lain dari electric field. Minus potential gradient. Nah, field itu akan tegak lurus dengan equipotential line. Dengan kata lain, jawaban yang benar itu ada di yang D. Kalian bisa lihat ya, ini equipotentialnya, ini fieldnya. Nah, ini tegak lurus. Ini equipotential, ini field. Dia tegak lurus. Jadi jawaban yang benar ada di option yang D. 27. Diagram berikut menunjukkan suatu square metal plate dengan potensial 500 volt. Di tengah-tengah potensialnya 500 volt. Equipotential line surrounding it. Jadi di sekitarnya ada equipotential lines. Equipotential lines ini adalah garis dengan potensial yang sama. Jadi garis ini semuanya potensialnya 100. Dimanapun kita letakkan objek. Mau di Q, mau di sini, semuanya 100. Ini semuanya 200. Dan seterusnya. Pertanyaan dia, what is the change in electric potential energy? Ketika elektron bergerak dari poin Q ke poin P. Elektron bergerak dari poin Q ke poin P. Kita mau cari delta electric potential energy. Koko pakai simbol delta EPE. Itu electric potential energy, bukan elastik ya, tapi elektrik. Electric potential energy itu adalah Q kali delta V. Jadi delta electric potential energy itu adalah Q kali delta V. Karena kita ngomongin elektron, maka Q-nya minus. Kali 10 pangkat min 19. Perubahan potensial, posisi akhirnya 400. Karena 2 point P awalnya 100. Jadi 400 dikurang 100. Kita dapat 300 kali 1,6 berarti minus 4,8 kali 10 pangkat min 17 joule. Jawabannya yang D. Ini soal nomor 27. Kita lanjut, masih ada 3 soal yang Koko akan selesaikan. Nomor 28. Two singly charged ions, 2 buah ion. Ionnya itu single, 1 ion. P dan Q. Masanya dia bilang MP dan MQ. Respectively are accelerated. Jadi ion ini dipercepat melalui potential difference V. Sebelum dia masuk ke dalam magnetic field. Arahnya out of the plane of paper. Jadi ceritanya ionnya akan dipercepat dulu, baru nanti dia masuk ke magnetic field. Baru nanti dia akan mengalami atau bergerak secara circular motion. Pertanyaannya,
Jika radius dari ion P itu adalah Rp dan radius dari ion Q adalah RQ, berapakah rasionya? Jadi kita mau mencari rasio dari ion P dan ion Q, ion P and ion Q. Ada dua kondisi atau dua kasus yang kita harus lihat di soal ini. Kasus pertama itu ketika dia dipercepat. Jadi kasus pertama di sini, waktu dia dipercepat. Ketika dia dipercepat, maka energi potensial listrik akan diubah menjadi energi kinetik. Sehingga kita bisa dapat kecepatan saat elektronnya masuk ke dalam magnetic field itu. Jadi kondisi pertama, Koko tulis di sini, electric potential energy itu di-convert menjadi kinetic energy. Electric potential energy di-convert menjadi kinetic energy. Electric potential energy itu adalah Q kali V. Q kali V, kinetic energy adalah setengah mv kuadrat. Bedakan V-nya ya, satu kecepatan, satu lagi potensial. Maka dari sini Koko akan dapat kecepatan adalah apa? Dari sini Koko dapat speed itu adalah akar 2qv over m. Ini adalah kecepatan ion ketika dia masuk ke dalam magnetic field. Nah, sekarang yang kedua ada ketika dia di dalam magnetic field. Ketika dia ada di dalam magnetic field, maka dia akan bergerak melingkar. Centripetal force-nya itu provided by magnetic atau Lorentz force. Jadi yang menyebabkan dia bergerak melingkar adalah gaya magnetnya. Sehingga Koko boleh tulis magnetic force itu equals to centripetal force, mv square over r. Apa itu magnetic force untuk moving charge? Formulanya BQV. V-nya kecepatan ya. Equals to mv square over r. Kita boleh cancel satu V-nya. Kita akan dapat R equals to mv per BQ. Itulah radiusnya. Nah, dari sini Koko bisa lihat. Berarti radius directly proporsional dengan mass dikali velocity. Karena B dan Q-nya sama. Magnetic field-nya sama. Q-nya juga sama, singly charged. Berarti hanya satu muatan atau satu elektron atau satu proton juga boleh. Jadi ini dua konstan. Kita boleh bilang R sebanding dengan mv untuk soal ini. Untuk soal lain mungkin berubah ya atau berbeda. Dia punya B atau dia punya Q. Tapi untuk soal ini R sebanding dengan mv. Nah, karena R sebanding dengan mv, maka Koko boleh tulis RQ per RP. Ini adalah MQ/VQ dibagi MP VP. Siapa VQ, siapa VP, kita bisa dapat dari persamaan sebelumnya. Jadi kalau Koko lanjutin di sini, RQ over RP equals to MQ times VQ. VQ itu ini. MQ times root 2QV over MQ divided by MP over root 2QV over MP. Q sama V-nya juga constant. Kita boleh cancel out. Sehingga Koko akan dapat MQ dibagi akar MQ itu adalah root MQ. Begitu juga dengan yang bawah, root MP. Sehingga perbandingan radiusnya adalah MQ over MP. Jawabannya ada di yang C. Ini nomor 28. Jadi ada dua bagian yang kalian harus lihat. Satu ini, satu lagi di sana.
29, X, Y, and Z itu adalah parallel wire. Lying on the same plane, terletak pada bidang yang sama, with equal separation, dengan jarak yang sama seperti pada gambar. They carry the same magnitude, mereka memiliki same magnitude of current, perpendicular to the pitch. Jadi current-nya itu perpendicular atau tegak lurus dengan bidang. Ada yang masuk ke dalam bidang, ada yang keluar dari bidang. Itu current-nya. Given that the force per unit length acting between two current carrying conductor itu ini. Jadi dia kasih tahu formulanya. Ini force yang dirasakan antar dua wire. Pertanyaan dia, resultant force on X karena Y and Z itu seperti apa? Untuk jawab soal nomor 29, Koko mau review sedikit kondisi seperti ini. Kalau kita punya dua wire yang arah arusnya sama, maka dua wire ini akan merasakan attraction force. Jadi akan ada attraction force. Kalau arahnya berlawanan, satu ke atas misalnya, satu ke bawah, maka dua wire ini akan merasakan repulsion force. Ini F, di sana F. Attraction sama repulsion force-nya ini memiliki magnitude yang sama, hanya direction-nya yang berbeda. Kalian bisa lihat dari formula ini. Ini adalah attraction force atau repulsion force antara wire 1 dan wire 2. Formulanya I1, I2. Maka dia akan memiliki force yang sama, magnitude-nya. Hanya beda direction-nya aja. Nah, dari sini kita nggak akan hitung, kita hanya akan lihat arahnya. Sekarang fokus ke X sama Y. Arahnya sama nih. Kalau arahnya sama, dia akan attract. Jadi Koko boleh gambar kayak gini. Ini adalah F, X karena Y. Attraction. Karena arahnya sama. Dia akan attract. Tapi Koko nggak gambar di objek Y. Karena kita hanya fokus on X aja. Jadi Fx, Y-nya ke kanan. Sekarang fokus X sama Z. Karena dia berlawanan arah, maka dia akan repulsion. Inilah Fx because of Z. Force on X karena Z. Nah, dari formula yang dia sudah tunjukin ke kalian, kalian bisa lihat force-nya berbanding terbalik dengan distance. Force-nya berbanding terbalik dengan distance. Semua besaran yang lain sama ya. Mu 0 ini permittivity. Arusnya juga sama. Yang beda hanya jaraknya. Panjangnya juga sama nih. X, Y, sama Z itu represent 3 parallel wires. Harusnya wire-nya sama semua. Nah, jadi yang berpengaruh di soal ini hanya distance-nya. Karena distance X ke Z itu lebih jauh, maka Fxz ini akan lebih kecil dibandingkan Fxy. Jadi kalau Koko tulis di sini, distance Xz lebih besar daripada distance Xy. Dengan kata lain, Fxz akan lebih kecil daripada Fxy. Karena lebih kecil, maka objeknya atau wire-nya akan bergerak ke kanan. Net force-nya ke kanan. Jadi net force-nya to the right. Sehingga jawaban yang benar adalah in the direction from X to Y. Kalau Y to X dia ke sana. Kalau X to Y dia ke kanan. Nah, ini nomor 29. Jawabannya yang C. Satu soal terakhir sebelum Koko akhiri video bagian ketiga ini. Di soal nomor 30 dia bilang, grafik berikut menunjukkan hubungan antara
magnetic flux linking a coil terhadap time. Magnetic flux linking ini adalah flux. Pertanyaannya, grafik yang mana yang menunjukkan hubungan antara EMF induced in the coil terhadap time? Kita mau cari EMF. EMF itu adalah minus d flux dt. Ini according to Faraday's law. Jadi untuk melihat EMF dari grafik flux, kita cukup lihat turunan pertamanya. Turunan pertama itu adalah gradient. Bagian pertama gradientnya constant positif, tapi ketemu negatif, jadinya constant negatif. Constant negatif. Bagian kedua gradientnya negatif, ketemu negatif, maka constant positif. Jawaban yang benar ada di option yang C. Lihat gradientnya ya. Jangan lupa dikalikan dengan minusnya. Karena formulanya adalah minus d flux dt. Sehingga jawabannya yang C. Nah, dengan demikian Koko berhenti sampai di sini untuk pembahasan dari soal nomor 21 sampai nomor 30. Di video berikutnya, terakhir, kita akan lihat soal nomor 31 sampai 40. Masih ada 10 soal terakhir yang Koko akan bahas. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Koko benar-benar berharap pembahasan ini bisa dimengerti oleh kalian semua. Kita ketemu lagi di video berikutnya.